Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsyadakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang jamaknya kata an-nabi, yaitu bisa an-nabiyun dan bisa al-anbiya, di mana kedua lafal itu atau kedua kata itu artinya sama, para nabi, baik an-nabiyun maupun kata al-anbiya. Namun keduanya dalam arti sama tetapi fungsinya berbeda. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan perbedaan kedua kata tersebut. Namun terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat beserta penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Penjelasan ayat, karena mereka pun berpencar dan pulang dengan mendapat amarah dari Allah karena mereka berpaling dari agama Allah, dan juga karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dengan sewenang-wenang dan permusuhan. Dan hal tersebut diakibatkan oleh pelanggaran mereka dan tindakan mereka yang melampaui batas terhadap aturan Tuhan mereka. Pada ayat terdapat kata an-nabiyyin, bentuk jamak dari kata an-nabi. Surat Ali Imran 112. Bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Penjelasan ayat, maka tidaklah kamu melihat orang Yahudi kecuali pada dirinya terpancar rasa takut dan gentar terhadap orang-orang beriman. Itulah yang telah Allah jadikan untuk mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Allah dan kelakuan melampaui batas yang mereka perbuat terhadap batas-batas Allah. Juga karena mereka membunuh para nabi secara dzaliman dan melampaui batas. Dan tidak ada yang membuat mereka lancang untuk melakukan itu kecuali karena mereka melakukan berbagai maksiat dan melanggar batas-batasan Allah. Pada ayat terdapat kata al-anbiya'u, merupakan bentuk jamak dari kata an-nabi. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang kami aturkan surat Al-Baqarah 61 dan surat Ali Imran 116, di mana di dalam kedua ayat itu ada kata nabiyin atau nabiyun dan al-anbiya.
di mana kedua kata itu artinya adalah para nabi. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan kata nabi dan jamaknya. Penjelasannya seperti berikut ini. Tentang kata nabi, terdapat beberapa pendapat, di antaranya satu, kata nabi berasal dari amba'a, yang artinya memberi kabar atau berita, yang jamaknya ambi'a. Menurut dialek Arab dijamakkan nuba'a. Dua, kata nabi berasal dari kata kerja naba yambu, yang memiliki arti irtafa'a, menjadi tinggi. Tiga, kata nabi dijamakkan ambi'a dan ambiya. Empat, kata nabi diartikan thoriqun wadih, yaitu jalan yang terang atau jelas, jalan hidupku benar. Pendapat yang masyhur itu nomor satu, yaitu amba'a atau naba'a, seperti pada ayat amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, surat An-Naba 1-2. Tentang jamak kata nabi, terdapat beberapa pendapat, di antaranya satu, kata nabi bisa dijamakkan jamak taksir, yaitu ambiya, dan jamak mudzakkar salim, yaitu nabiyin atau nabiyun. Dua, bila dijamakkan mudzakkar itu bisa secara kelayaan dan perumpamaan, seperti Idqala Yusufu li'abi ya abati ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin, yaitu lafal sajidin digunakan untuk ghairul akil, tidak berakal, seharusnya lil akil. Tiga, bila dijamakkan salim itu berarti menjadi jamak qillah, yang bila dijamakkan taksir itu menjadi jamak kathroh, sangat banyak, atau lil mubalaghah, menyangatkan. 4. Pada surat Al-Baqarah ayat 61 menggunakan jamak an-nabiyyin itu karena muqabil atau menghadapi dengan ayat sesudahnya, yaitu lafal sobiin pada ayat 62. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang kata nabi dan jamaknya beserta penjelasannya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Bayyinah ayat 6 beserta penjelasannya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam usahanya memperbanyak atau mendalami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Penjelasannya kedua ayat tersebut seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Penjelasan ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik
dari umat ini maupun dari umat-umat di masa lalu sebelum kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni kaum Yahudi, Nasrani, dan Sobiah, pengikut beberapa orang nabi yang memiliki keimanan pada Allah dan hari akhir, akan mendapat ganjaran dari Rob mereka. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka atas apa yang akan mereka hadapi di akhirat, dan mereka tidak akan bersedih hati atas kenikmatan dunia yang terlewatkan. Tidak ada ahli kitab setelah datangnya Islam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah 6. Penjelasan ayat, jelaslah sikap orang-orang musyrik dan kebebalan mereka untuk tetap menuruti hawa nafsu serta kerusakan akidah mereka. Meskipun kabar yang ada dalam kitab mereka yang telah mereka tunggu telah nyata, akibat sikap mereka itu, maka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk bagi Allah, dan mereka hanya akan mendatangkan keburukan dan gangguan bagi orang-orang beriman. Mereka seperti itu karena telah tersesat setelah mereka memperoleh sebab-sebab yang dapat mengantarkan mereka kepada hidayah. Para ahli kitab masuk neraka karena telah berpaling dari kitab-kitab mereka sebelum mengalami pengubahan. Sedangkan orang-orang musyrik masuk neraka karena mereka tersesat dari ajaran yang lurus dan menjadikan berhala-berhala sebagai bagian dari ajaran itu. Ikhwani Fiddin rahimahullah, demikian tadi penjelasan kami yang bisa kami aturkan tentang jamak an-nabi, yaitu an-nabiyun, boleh dibaca an-nabiyin, dan al-anbiya, yang mana artinya sama, yaitu para nabi, tetapi fungsinya berbeda. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam usahanya menambah ilmu dan mendalaminya yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.